Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatimah Azharo dengan NRP 21206.047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi K3 pada penggunaan mesin pres di industri. Baik, dari yang pertama dari pendahuluan, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama dari latar belakang. Salah satu penyebab dari kecelakaan kerja di industri manufaktur yaitu pada penggunaan mesin. Pemahaman mengenai SOP penggunaan mesin menjadi hal yang wajib dipahami oleh para pekerja maupun operator. Hal inilah yang mendasari pernyataan ini terkait implementasi K3 dalam industri manufaktur. Kemudian apa sih tujuan dan manfaatnya? Tujuannya yaitu adalah mengkaji kecelakaan kerja pada industri manufaktur dan solusi penanganannya. Sedangkan manfaatnya adalah menjadi salah satu literatur pada industri bagi industri dalam mengkaji aturan ketiga yang diterapkan pada pekerjanya. Kemudian apa saja batasan masalah? Yaitu yang pertama adalah fokusan pembahasan, yaitu pada penerapan K3 dalam penggunaan mesin di industri. Yang kedua, metode observasi yang digunakan adalah dengan studi literatur dari jurnal, skripsi, dan juga artikel yang membahas permasalahan terkait. Dan yang ketiga adalah data yang dilengkapi diambil dari berita atau informasi yang bisa diakses oleh umum. Jadi di sini mengenai latar belakang tadi, saya ambil salah satu datanya dari jumlah korban kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2021 yang berdasarkan dari JKK BPJS Kesehatan. Jadi pada tahun 2021 jumlah korban kecelakaan kerja sebanyak 243.000 sekian. Dan kemudian ada informasi lagi yaitu industri manufaktur bersamaan dengan konstruksi menyumbang 63,6% kecelakaan kerja di Indonesia, yaitu menurut data BPJS Kesehatan. Di sini kita bahas mengenai konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi diambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, di mana keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu di sini ada beberapa dari undang-undang atau peraturan ya sebagai konsep dasar, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, dan lain-lain. Dan di sini contohnya nomor 5, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Hal ini akan membahas mengenai faktor-faktor lingkungan juga kan, lingkungan kerja juga kan menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang akan nanti kita bahas pada teori-teorinya juga ya. Bagisnya adalah saya cantumkan juga mengenai standar nasional Indonesia. Karena dari konsep dasar yang tadi, itu hanya membahas secara umum, bukan mengenai konteks mesin itu sendiri. Jadi lebih ke umum, bagaimana ketiga di industri. Nah, di sini saya cantumkan mengenai standar nasional Indonesia yang diakses dari Kementerian Perindustrian, Kemenperin mengenai SNI. Ada beberapa hal yaitu SNI 03 2290 1991 mengenai mesin pembentuk logam, persyaratan keselamatan bagian satu mesin pres persyaratan umum. Ini membahas standar ini memberikan persyaratan umum untuk mesin pres industri, termasuk desain, konstruksi, pengoperasian, dan perawatan mesin pres. Saya mesin aja, tapi salah satunya juga mesin pres. Kemudian ada yang kedua SNI 03 2290 2006. Mesin pembentuk logam, persyaratan keselamatan bagian 2, mesin pres hidrolik. Nah, standar ini berfokus pada persyaratan keselamatan khususnya untuk mesin pres hidrolik, termasuk sistem hidrolik, pengaturan kecepatan dan tekanan, perlindungan operator, dan lainnya. Dan yang ketiga mengenai mesin pres mekanik. Standar ini memberikan persyaratan keselamatan khusus untuk mesin pres mekanik, termasuk desain struktur, sistem penggerak, pelindung operator, dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan mengenai teori pendukung. Jadi ada beberapa teori pendukung yang saya ambil untuk mendukung dari penelitian saya, yaitu yang pertama adalah hierarchy of control atau hierarki pengendalian. Dalam konteks penggunaan mesin di industri, teori ini menekankan pentingnya menghilangkan resiko secara langsung
atau mengurangi risiko sebanyak mungkin melalui metode yang lebih aman dan efektif. Kemudian yang kedua adalah prinsip ergonomi, di mana ergonomi berfokus pada penyesuaian antara pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi. Dalam penggunaan mesin di industri, prinsip ergonomi diterapkan untuk memastikan desain mesin yang sesuai dengan anatomi manusia dan meminimalkan risiko cedera yang terkait dengan gerakan tubuh yang tidak alami atau berulang. Jadi juga hubungannya sama peraturan yang kelima tadi mengenai lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga ada Job Safety Analysis atau GSA. GSA adalah metode sistematis dalam identifikasi resiko potensial. Dalam konteks penggunaan mesin di industri, GSA digunakan untuk menganalisis tugas-tugas yang dilibatkan mesin, mengidentifikasi bahaya dan risiko yang terkait, serta merencanakan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah prinsip reduksi energi berbahaya. Seperti namanya, reduksi energi berbahaya, yaitu adalah pengurangan energi berbahaya pada mesin industri, seperti energi kinetik atau potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan serius. Nah, ini juga termasuk dalam penggunaan penguji mesin, lokotekot atau loto, pemisahan sumber daya, dan langkah-langkah yang lainnya. Kemudian ada prinsip kontrol teknologi. Prinsip ini mengacu pada penggunaan teknologi yang aman dan andal dalam pengoperasian mesin industri, melibatkan pemilihan dan penggunaan mesin dalam memenuhi standar keselamatan. Lalu selanjutnya adalah analisa dan pembahasan dari hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Maka di sini terdapat beberapa analisis. Dan bisa dilihat di sini di sebelah kanan adalah contoh dari mesin pres hidrolik yang di mana di sini jenis 200 ton. Ada beberapa pencegahan kerja kecelakaan, pencegahan kecelakaan kerja, di mana yang pertama adalah penyusunan kebijakan keselamatan kerja, kemudian pelatihan dan kesadaran karyawan, kemudian identifikasi bahaya dan evaluasi resiko, lalu pemeliharaan dan perawatan rutin, penggunaan alat pelindung diri atau APD, kemudian ada sistem penguncian dan take-out, supervisi dan pengawasan, lalu melibatkan karyawan dalam perencanaan keselamatan, pelaporan dan investigasi kecelakaan, dan pengawasan serta evaluasi rutin. Di sini ada salah satu hal yang disebut sebagai working instruction, yaitu dalam latihan dan kesadaran karyawan, serta pemeliharaan dan rutin. Contohnya adalah di sini sudah saya siapkan. Di sini adalah contoh dari working instruction. Jadi working instruction di sini akan membantu dari para pekerja atau operator bagaimana cara mengoperasikan mesin. Nah, ini biasanya sudah terdapat uh, di samping mesin atau di bagian mesin itu sudah ada working instruction ini. Jadi para pekerja atau operator bisa mengikuti langkah-langkah berikut agar meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kemudian untuk tadi disebutkan ada lockout dan take out, sistem penguncian dan take out, atau bisa disingkat LOTO. Nah, ini seperti apa? Jadi di sini sudah saya siapkan juga sumbernya. Sebentar. Ini adalah contoh dari LOTO atau lockout take out. Di sini biasanya digunakan ketika ada mesin yang rusak. Jadi ketika mesin ada yang rusak, maka operator itu tidak boleh langsung meninggalkan tempat. Jadi harus memasang dulu tag ini untuk menandakan bahwa mesin ini tidak bisa digunakan untuk sementara. Baru operator itu akan menyampaikan bagian maintenance agar diperbaiki mesin tersebut. Kemudian ada pengawasan dan evaluasi rutin. Ini biasanya dilakukan oleh bagian K3 untuk mengecek bagaimana standar operasional yang digunakan dan juga bagian maintenance juga untuk mengecek kondisi dari mesin yang digunakan. Kemudian kesimpulan dan saran. Dari hal-hal berikut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi K3 pada penggunaan mesin, khususnya mesin pres di industri, perlu memperhatikan banyak aspek, mulai dari penetapan kebijakan hingga pengawasan standar mesin yang digunakan. Kemudian untuk saran ke depannya, penelitian ini masih memerlukan studi lanjutan agar menjadi literatur bagi tiap kalangan dalam implementasi K3 penggunaan mesin industri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.